Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Alvan selaku dosen pengampu mata kuliah AIK ini dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi rahmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas Zoom ini. Perkenalkan, saya Eva Priliadia Amanda yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Topik yang akan dibahas oleh kelompok 5 yaitu paradigma perkembangan ipteks. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu dengan saya sendiri, kemudian Ella Permatasari dan Subhanallah. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sesi penyampaian materi, yang keempat sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sesi pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang bertugas kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isawatu wallahum adzabun adzim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yunabbi'unna Allahu walladzina amanu wa ma yanzahuna illa anfusahum wa ma yu'asirun fi qulubihim marad fajadahumullahi marada walahum adzabun alim mimma kanu ya'dilun. Wa idza qila lahum la tu'diluna fi ardi qalu inna ma nahnu muslimin. Alla innahum huma muwasiduna walakin la yashkurun. Wa idza qila lahum aminu kama amanna sufaha alla innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaqna illa sayatinihim qalu inna ma nahnu mustahzi'un. Shadaqallahul azim. Baiklah, kita akan memasuki sesi yang ketiga, yaitu sesi penyampaian materi. Yang bertugas kami persilahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah, terlihat, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 yang beranggota Subhanallah, Ella Permatasari, dan dengan saya sendiri Eva Priliadia Amanda akan mempresentasikan tentang paradigma perkembangan ipteks. Paradigma perkembangan ipteks. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya
dalam berpikir atau kognitif, bersikap atau afektif, dan bertingkah laku atau konatif. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama. Khususnya dalam disiplin, paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya, sehingga akan membentuk citra subjektif seseorang mengenai realita dan akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita itu. Pengertian paradigma secara etimologis berarti model teori ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir. Sedangkan secara terminologis, paradigma berarti pandangan mendasar para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Jadi paradigma ilmu pengetahuan adalah model atau kerangka berpikir beberapa komunitas ilmuwan tentang gejala-gejala dengan pendekatan fragmentarisme yang cenderung terspesialisasi berdasarkan langkah-langkah ilmiah menurut bidangnya masing-masing. Potensi manusia atau jasmani dan rohani dalam pengembangan ipteks. Ada beberapa pendapat yang membahas tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Menurut Rahman, tahun 2005, ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu potensi ruh, jasmani atau fisik, dan rohaninya. Ruh berisikan potensi manusia untuk bertauhid, yang merupakan kecenderungan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Potensi jasmani mencakup konstitusi biokimia yang secara materi teramu dalam tubuh. Potensi rohani berupa konstitusi non-materi yang terintegrasi dalam jiwa, termasuk ke dalam naluri penginderaan, intuisi, bakat, kepribadian, intelek, perasaan, akal, dan unsur jiwa yang lainnya. Imam Al-Ghazali, manusia mempunyai 4 kekuatan atau potensi, yaitu yang pertama, qalb, merupakan suatu unsur yang halus, berasal dari alam ketuhanan, berfungsi untuk merasa, mengetahui, mengenal, diberi beban, disiksa, dicaci, dan sebagainya, yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Yang kedua, ruh, yaitu sesuatu yang halus, berfungsi untuk mengetahui tentang sesuatu dan merasa. Ruh juga memiliki kekuatan yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Yang ketiga, nafs, yaitu kekuatan yang menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia. Dan yang keempat, akal, yaitu pengetahuan tentang hakikat segala keadaan. Maka akal ibarat sifat-sifat ilmu yang tempatnya di hati. Menurut Jalaluddin, ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu yang pertama potensi ruh, potensi manusia untuk bertauhid yang merupakan kecenderungan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Yang kedua, jasmani atau fisik, mencakup konstitusi biokimia yang secara materi teramu dalam tubuh. Yang ketiga, rohaniyah berupa konstitusi non-materi yang terintegrasi dalam jiwa. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Al-Quran. Ipteks dan segala hasilnya dapat diterima oleh masyarakat Islam manakala bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jika penggunaan hasil ipteks akan melalaikan seseorang dari zikir dan tafakur, serta mengantarkan pada rusaknya nilai-nilai kemanusiaan, maka bukan hasil teknologinya yang ditolak, melainkan manusia yang harus diperingatkan dan diarahkan dalam menggunakan teknologi. Adapun tentang seni, dalam teori ekspresi disebutkan bahwa art is an expression of human feeling, adalah suatu pengungkapan perasaan manusia. Seni merupakan ekspresi jiwa seseorang, dan hasil ekspresi jiwa tersebut berkembang menjadi bagian dan budaya manusia. Seni identik dengan keindahan-keindahan yang hakikat identik dengan kebenaran, dan keduanya memiliki nilai yang sama, yaitu keabadian. Dalam perspektif Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni merupakan pengembangan potensi manusia yang telah diberikan oleh Allah berupa akal dan budi, beserta
Prestasi gemilang dalam pengembangan iptek pada hakikatnya tidak lebih dari sekedar menemukan bagaimana proses sunatullah itu terjadi di alam semesta ini. Bukan merancang atau menciptakan hukum baru di luar sunatullah atau hukum Allah atau hukum alam hukum Allah. Pengembangan iptek pada satu sisi memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup manusia bila iptek disertai oleh asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tanpa asas iman dan takwa, iptek bisa disalahgunakan pada tujuan-tujuan yang bersifat destruktif atau merusak. Al-Quran sebagai dasar pijakan seseorang muslim dalam kehidupan ini memberikan kejelasan bahwa Al-Quran telah menciptakan manusia dengan potensi akal untuk memahami elemen-elemen alam, menyelidiki dan menggunakan benda-benda dalam bumi dan langit demi kebutuhannya. Rambu-rambu tersebut diantaranya diuraikan sebagai berikut. A. Akidah Islam sebagai dasar iptek. Menjadikan akidah Islam dijadikan landasan iptek bukan berarti konsep-konsep iptek harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maksudnya adalah konsep iptek harus distandarisasi benar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan Al-Hadis dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Al-Baghdadi 1996. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, B. Pengembangan iptek semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Dalam pengembangan iptek, umat Islam hendaknya memiliki dasar dan motif bahwa yang mereka lakukan tersebut adalah memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan di dunia sebagai jembatan untuk mencari keridhaan Allah sehingga wujud kebahagiaan dunia dan di akhirat. C. Muatan etika dalam pengembangan iptek. Pengembangan iptek terkandung muatan etika yang selalu menyertai hasil teknologi pada saat akan diterapkan. Sungguh pun hebat hasil teknologi, namun jika diniatkan untuk membuat kerusakan sesama manusia, menghancurkan lingkungan sangat dilarang di dalam Islam. Jadi teknologi bukan suatu yang bebas nilai. Demikian pula penyalahgunaan teknologi merupakan perbuatan zalim yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Rambu-rambu pengembangan iptek dalam Islam adalah menjadikan paradigma Islam sebagai pandangan utama dan menjadikan syariah Islam sebagai dasar dalam penerapan dan manfaatan konsep iptek. Perkembangan iptek itu harus diikuti dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga pengembangan iptek merupakan hasil dari keterampilan manusia dengan dilandasi Al-Quran dan Hadis. Untuk kesimpulan, paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir, kognitif, bersikap, yaitu efektif, dan bertingkah laku kognitif. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realita dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Kata paradigma sendiri berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin di tahun 1483, yaitu paradigma yang berarti suatu model atau pola. Bahasa Yunani paradigma yang berarti untuk membandingkan, persebelahan, para, dan memeliharakan daik. Ada beberapa pendapat yang membahas tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Rahmat 2005. Ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu potensi roh, jasmani, fisik, dan rohani. Roh berisikan potensi manusia untuk tauhid yang merupakan kecenderungan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Potensi jasmani menyangkut konstitusi biokimia yang secara materi teramu dalam tubuh. Potensi rohani berupa konstitusi non-materi yang terintegrasi dalam jiwa, termasuk ke dalam naluri penginderaan, intuisi, bakat, kepribadian, intelek, perasaan, akal, dan unsur jiwa yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir adalah sesi penutup. Baiklah, berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan memasuki sesi penutup ini. Demikian, tadi presentasi dari kelompok kami telah selesai. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.